Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Meski pemerintah telah mengevakuasi 80 orang WNI dari Ukraina yang kembali ke Indonesia, ternyata masih ada 9 WNI yang terjebak di Ukraina dan bersembunyi di kawasan pabrik. Saat ini mereka masih menunggu evakuasi oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana sebenarnya proses evakuasi dan jalur aman evakuasi para WNI dari Ukraina? Kita sudah tersambung dengan Muhammad Zaki Amani, WNI yang saat ini telah dievakuasi oleh pemerintah Indonesia. Kita ke Mas Zaki, selamat malam Mas Zaki. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Top News dalam keadaan sehat, berhasil pulang ya dari Ukraina ke Indonesia. Bisa diceritakan Mas Zaki bagaimana proses evakuasi WNI yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Apakah dari awal ada pemberitahuan yang dikirimkan untuk WNI di sana? Ya, tidak selama di sana di KBRI terus dikasih info terus, update terus keadaan untuk evakuasi. Jadi saat itu memang ada penundaan dan akhirnya kita pulang di tanggal 28. Memang ini nggak gampang ya untuk kita evakuasi karena situasinya semakin memanas di sana. Jadi karena jajaran Kemenlu dan segala macam itu sudah susah payah mencari jalan supaya seperti apa, akhirnya kita keluar dari KBRI dan alhamdulillah kita lewat Moldova, lewat Bukares kita dipulangkan. Ya, di Ukraina sendiri Mas Zaki ini tinggal di wilayah mana? Sebelum pulang ke Indonesia apa yang sempat Anda lihat dari ketegangan yang terjadi dengan Rusia itu? Nah, saya itu baru 5 hari di sana, Bu. Dari 5 hari saya nginep di sebelah stasiun rel kereta api Kiev. Itu hotel Ibis ya, saya nginep di sana. Dan itu memang suasana hari pertama itu mencekam banget di sana. Karena warga-warga pada berhamburan untuk mengevakuasi diri sendiri, pulang ke kampungnya atau cari tempat yang aman. Nah, jadi Mas Zaki di sana dalam kunjungan wisata atau ada agenda tertentu Mas Zaki? Saya ada agenda tertentu. Saya bertemu sama teman saya di sini di Kiev. Nah, dari proses evakuasi yang Mas Zaki alami, jalur mana yang aman yang kemarin sempat Anda lewati bersama rombongan WNI lainnya? Jadi itu susunan pertama itu kita mau diarahin ke Lviv ke Polandia, Warsawa. Namun sehari sebelum kita mau evakuasi itu ada satu jembatan putus, jadi kita tidak bisa lewatin. Nah, kita kembali sama tim KBRI bahwa kita ada perubahan jalur evakuasi. Nah, kita diinfokan ke arah lebih selatan tuh, selatannya Kiev ke arah Moldova. Jadi kita ke arah Moldova, sampai Moldova kita transit ke dari Ukraina kita transit ke Moldova. Nah, dari Moldova kita naik bis ke Bukares. Jadi jalur evakuasi dari awal sampai dengan akhir ini sejak awal memang sudah dianjurkan dan diarahkan oleh KBRI begitu ya. Jadi WNI tidak mencari sendiri atau seperti apa? Tidak, kita tuh selalu setiap hari kita dikasih arahan sama tim KBRI Jakarta walaupun di Kiev. Setiap hari kita di Zoom meeting sama jajaran Kemlu. Jadi diinfokan tanggal segini akan kita evakuasi, perubahan lagi, tanggal segini perubahan lagi. Mungkin ya memang tidak gampang ya memang untuk menyusun untuk evakuasi itu. Dan akhirnya memang tanggal 28 itu kita pergi dari KBRI. Nah, dari lokasi sebelum berangkat itu di KBRI sendiri, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar lokasi Mas? Apa saja yang ada di kanan kiri di situ? Permukiman warga kah atau ada instansi-instansi penting yang mungkin terdampak yang Anda lihat saat itu? Nah, alhamdulillah kantor KBRI kita itu di lokasi yang aman ya. Kayaknya tidak ada objek vital yang untuk bisa diserang. Tapi di balik bukit di belakang KBRI itu terdengar setiap jam, setiap hari, setiap malam itu suara ledakan, tembak-tembakan. Jadi ya seperti itu mencekam banget. Karena kita itu setiap hari ada bunyi sirine untuk berlindung di bawah bunker. Jadi setiap kita bunyi sirine, kita langsung lari ke bunker. Bagaimana situasi warga Ukraina yang sempat Anda lihat di sana? Adakah imbauan juga dari pemerintah setempat saat itu, Mas? Nah, kemarin itu ya pas hari kedua
memang ada dari pemerintah tidak boleh keluar, khususnya laki-laki umur 18 sampai umur 60 tidak boleh keluar. Diwajibkan untuk militer. Jadi memang mereka dipersenjatakan untuk militer, untuk perang. Nah, dan ada jam malam yang tidak bisa kita boleh keluar. Dari jam 5 sore sampai jam 8 pagi. Itu tidak boleh. Karena itu intens banget mereka jam-jamnya perang, jam-jamnya segitu. Baik, terima kasih Mas Zaki Amani untuk waktu dan juga informasinya bersama Top News malam ini. Salam sehat selalu.